Shalom, selamat pagi amang inang sekalian. Semoga kita tetap sehat dan masih tetap memiliki pengharapan yang teguh akan Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudari, perikop ini dinubuatkan untuk menceritakan kedatangan Yesus Kristus yang merupakan anak Allah yang datang menjadi manusia. Di tengah pelayanannya, maka Yesus akan senantiasa memberitakan firman Allah dan juga dia akan menentang segala kuasa yang semena-mena dilakukan, bahkan ia mau rela untuk menderita. Yesus melakukan semuanya itu dengan penuh kasih. Ia dekat dengan orang-orang yang marginal karena ia hendak menyelamatkan dan memulihkan kehidupan mereka. Namun pada perikop kita saat ini, itu ditujukan kepada kita juga. Karena kita adalah orang-orang percaya yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya. Tentunya mendapatkan status sebagai orang pilihan berarti ada tugas yang khusus dan istimewa yang harus kita pahami bersama. Apa itu? Yang pertama, sebagai orang pilihan Allah, maka kita harus bekerja di dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjalankan hidup di tengah pelayanan ini. Jadi seberat apapun tantangan kita tidak perlu takut karena Roh Allah beserta kita. Yang kedua, pelayanan. Sebagaimana kita orang yang telah dipilih oleh Allah, harus didasarkan pada hukum atau perintah Allah. Sebab itu, kita harus selalu bersekutu dengan Dia melalui firman Allah dan menghidupinya dengan setia. Yang ketiga, orang pilihan Allah itu harus menyampaikan rencana keselamatan Allah bagi seluruh orang yang berdosa. Selanjutnya yang keempat, sebagai orang yang dipilih Allah, maka kita juga harus mampu untuk menjangkau kaum atau kelompok yang dianggap marginal oleh dunia ini, yaitu mereka orang-orang yang sama-sama diciptakan dengan kita apa adanya saat ini, yang sama-sama dikasihi oleh Allah. Maka kita harus menunjukkan bagaimana kasih kita kepada mereka. Dan yang terakhir, orang yang dipilih Allah akan mampu untuk memberi tempat yang paling utama bagi nama Allah. Karena mudah sekali bagi seseorang terjebak untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Namun, kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Maka mari tempatkan kemuliaan itu hanya kepada Allah. Kalau memang kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebab orang yang dipilih oleh Allah, maka Allah telah menaruh rohnya atas kita, supaya kita mampu untuk hidup memilah-milah mana yang baik dan yang tidak baik. Sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita bersyukur akan kasih Tuhan yang sudah memilih kita dan menjadikan kita istimewa baginya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami. Biarlah saat Tuhan sudah menjadikan kami istimewa, kami dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kami dapat memakai kesempatan itu dengan baik, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat,
hidup kami boleh menjadi bermanfaat bagi siapapun. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami tetap tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Roh-Mu. Tuhan yang penuh kasih, biarlah Engkau juga bekerja atas kehidupan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka, sukacita mereka, beban pergumulan mereka. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara, memberi kekuatan, dan memberi penghiburan kepada mereka. Inilah doa kami pada saat ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.